Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan ini seperti pertemuan yang kemarin, kita akan membahas 2 atau 3 hadis, sehingga kitab ini yang berjumlah 40 hadis bisa selesai, insya Allah bisa selesai di bulan Ramadan ini. Sehingga keterangan atau penjelasannya tidak terlalu banyak. Yang terpenting inti dari hadis ini sudah tersampaikan. Hadis yang ke-26, An Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul istighfar an taqula Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hadis yang ke-26 ini menerangkan tentang fadilah atau keutamaan Sayyidul Istighfar. Sayyid itu adalah baginda atau tuan. Ada Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam tuannya hari, itu adalah Yaumul Jum'ah. Ada yang namanya Sayyidul Mursalin, yaitu bagindanya para utusan, yaitu Rasulullah SAW. Dari sahabat Shaddad bin Aus dari Rasulullah SAW bahwa Sayyidul Istighfar adalah kalau orang membaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani sampai akhir kalimat tadi. Apa fadilahnya? Wa man qalaha minan nahari muqinan biha. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini muqinan biha, dengan yakin dengan kalimah ini, famata, kemudian mati, mohon maaf, wa man qalaha, barang siapa yang membaca minan nahari, di pagi hari atau di siang hari, muqinan biha, dengan ia meyakini tentang kalimah ini, famata, maka ia meninggal, miyaumihi, di hari itu, qabla ayyum siya, sebelum waktu sore, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk ahli surga. Wa man qalaha minal laili fa huwa muqinan biha famata qabla ayyusbiha wa min ahlil jannah. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar ini di malam hari dan di malam hari itu dia meninggal sebelum subuh, maka dia juga termasuk ahlul jannah, ahli surga. Dan alhamdulillah sekarang Sayyidul Istighfar ini sudah ada nasyidnya yang mudah untuk dihafalkan bagi orang-orang yang awam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika, dan selanjutnya suaranya falas, puasa. Kalau nggak puasa lebih falas lagi. Ya, itu hadis yang ke-26 tentang Sayyidul Istighfar. Jadi bisa ketika waktu setelah maghrib wiridannya ditambahi Sayyidul Istighfar. Ketika setelah sholat subuh ditambahi Sayyidul Istighfar secara rutin, sehingga yang namanya maut, yang namanya mati tidak tahu kapan datangnya, tapi kalau sudah dibekali dengan Sayyidul Istighfar, dijanjikan oleh Rasulullah termasuk ahli surga.
Sekarang hadis yang ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bihi wa huwa yaghrisu ghursan faqala ya Aba Hurairah mal ladzi taghrisu qultu ghirasan li qala ala atuluka ala ghirasin khairin laka min hadza. Hadis yang ke-27 ini, suatu ketika sahabat Abu Hurairah itu baru menanam tumbuh-tumbuhan. Pada saat nanam itu Rasulullah lewat. Maka pada saat lewat itulah Rasulullah bertanya, wahai Abu Hurairah, kamu sedang apa? Saya sedang menanam tumbuh-tumbuhan, wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menawarkan, ala atuluka ala ghirasin khairun laka min hadza, maukah kamu saya tunjukkan tanaman yang lebih baik daripada yang ini? Qala bala ya Rasulullah. Nggih Rasulullah, ya Rasulullah saya mau. Kul subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yaitu kalimah yang disebut biasanya baqiyatus sholihat, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yughrisulaka bi kulli wahidin syajaratun fil jannah. Kamu ucapkan satu kali, itu kamu menanam satu pohon di surga. Satu pohon di surga. Jadi bacaan baqiyatus sholihat itu adalah tanaman kita besok di surga. Tentu saja kalau di dunia ini rumah yang asri ada tumbuh-tumbuhannya dengan yang tidak, tentu pasti akan milih yang asri ada tumbuh-tumbuhannya, tidak gersang. Demikian pula di surga besok juga ada pilihannya. Yang banyak membaca baqiyatus sholihah, ya tentu saja surganya semakin rindang, semakin asri. Ya tidak usah dipertanyakan, kalau banyak membaca baqiyatus sholihah nanti ya sangat banyak tumbuh-tumbuhannya. Ya nggak usah ditanyakan itu, karena kenikmatan atau gambaran surga itu dikatakan mala ainun ro'at wala udhurun sami'at. Mata itu tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas di dalam hati. Itu gambaran kenikmatan surga. Kalau yang di dunia ini kita pernah melihat yang indah-indah, pasti masih kalah dengan keindahan surga. Kalau yang ada di Quran itu hanya gambaran yang bisa diterima oleh akal manusia biar mudah untuk dicerna. Contohnya seperti firman Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Digambarkan kalau di surga itu bangunannya bawahnya mengalir air, ada tumbuh-tumbuhannya, ada buah-buahnya, dan juga ada bidadarinya. Itu gambaran yang hanya yang bisa diterima oleh akal manusia secara gampang, tapi hakikatnya lebih dari itu. Mata tidak pernah melihat, telinga tidak pernah mendengar, dan hati belum pernah terlintas. Semoga saja kita termasuk orang yang ahli surga. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.